Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Berjumpa lagi dengan saya dengan mata kuliah metode penelitian. Ini sampai dengan jam 4 ini saya sudah sebar link ke beberapa rekan-rekan mahasiswa. Hanya saja sampai dengan sekarang belum ada mahasiswa yang login karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Anda memiliki kesibukan dan saya juga ada kesibukan. Jadi sengaja saya rekam video ini. Nanti video ini silakan Anda simak kembali melalui link YouTube yang saya bagikan. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ini masalah, kemudian kerangka pemikiran dan hipotesis. Di pertemuan sebelumnya itu saya sudah memberikan beberapa tugas. Yang pertama itu saya berikan tugas untuk membuat sebuah judul penelitian. Kemudian yang kedua, saya berikan tugas untuk membuat rumusan masalah. Dan kemarin latar belakang masalah maksudnya. Yang ketiga itu saya memberikan tugas kepada Anda untuk membuat rumusan masalah. Nah, sampai dengan detik ini belum ada satupun mahasiswa yang sudah menyerahkan tugasnya kepada saya. Jadi untuk mengingat dan mempermudah saya dalam teknis pengumpulan tugas, maka LMS itu yang sudah dibuat pada awal semester ini itu saya aktifkan. Jadi nanti ke depannya saya bisa merekam tugas yang sudah Anda kerjakan dengan baik. Nah, ini ya. Nih, Anda mungkin ini pakainya bahasa Inggris, silakan Anda tafsirkan sendiri. Saya ambil intinya saja, ya. Nanti silakan di screenshot, Anda translate sendiri artinya apa ya. Ini saya simpulkan dari ketiga definisi para ahli terkait dengan masalah penelitian. Yang namanya masalah itu adalah sebuah kesenjangan. Masalah itu merupakan sebuah kesenjangan antara yang kita harapkan dengan kenyataan. Gitu. Masalah yang seperti apa yang harus diangkat atau harus diselesaikan dengan penelitian? Itu ya pertanyaannya. Masalah apa yang harus diselesaikan dengan penelitian? Sekarang begini, seandainya Anda sekarang punya masalah. Masalahnya adalah tidak punya kuota. Ketika Anda tidak punya kuota, artinya Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan jarak jauh, perkuliahan daring. Ya, kan? Anda tidak punya kuota, harapannya Anda bisa mengikuti perkuliahan daring, tapi pada kenyataannya Anda tidak punya kuota, sehingga timbullah masalah. Masalahnya apa di situ? Masalahnya Anda tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mengikuti perkuliahan tatap muka secara live via Zoom, via tatap muka virtual. Nah, itu merupakan sebuah masalah. Nah, sekarang apakah masalah Anda tidak punya kuota itu perlu masalah Anda tadi yang tidak punya kuota itu perlu diteliti? Nah, ini sudah masuk ke Mbak Carmila. Kita biar ada diskusinya ya, biar ada feedbacknya. Nah, mungkin Mbak Mila dari tadi sudah menyimak walaupun sambil mengerjakan yang lainnya. Ya. Nah,
Tadi saya sudah memaparkan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, Mbak Mila, kalau misalkan permasalahan mahasiswa tidak punya kuota, itu perlu tidak untuk diteliti, dicarikan solusinya melalui penelitian? Karena seputar pendidikan, menurut saya mau Pak Halo? harus. Halo, ya. Ya, halo, gimana? Kalau menurut saya sendiri Pak, kalau memang masih dalam lingkup pendidikan dan ketika itu menjadi kendala atau permasalahan, ya harus dicarikan solusinya gitu. Kalau masalahnya bersifat pribadi? Bersifat pribadi, namun banyak dialami oleh mahasiswa, kalangan mahasiswa banyak atau lebih dari 5 orang itu juga menjadi masalah Pak menurut saya. Oh gitu. Jadi masalah tidak punya kuota itu berawal dari mana sih? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, kalau tidak punya kuota itu dari pribadi ya. Kalau nggak punya kuota kan pasti nggak punya uang. Iya. Ya, kalau nggak punya uang, mungkin karena belum bekerja. Bisa juga mungkin karena beasiswanya belum cair gitu kan ya? Betul Pak. Betul. Nah, betul sekali tadi yang dikatakan oleh Carmilla, apabila permasalahan itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan diakumulasikan secara agregat, berkaitan dengan pendidikan juga, maka memang harus dicari masalahnya. Karena bukan masalahnya, harus dicari solusinya karena ini berkaitan dengan orang banyak. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan satu orang saja dan bisa diselesaikan dengan diskusi dengan temannya, misalkan saya nggak punya kuota, akhirnya ada temannya yang memberikan kuota, masalah selesai ya, bisa isi kuota. Nah, tapi kalau secara agregat, secara keseluruhan, minjemnya sama siapa? Nah, di sini kita bisa lihat, ini di slideshow dulu, geser dulu. Slideshow. View. Slideshow. Nah, ini kita bisa lihat setiap situasi sosial itu di mana ada satu gap atau ketidaksesuaian antara fakta aktual dan kenyataan yang ideal atau yang diharapkan, atau bisa juga dikatakan sebagai antara apa yang ada. What is, kalau kata Pak Toto kan, what is terenyuh gitu kan ya, dan seharusnya, dan dengan apa yang seharusnya ada. Solbi. Ya. Atau bisa juga disebut sebagai masalah. Jadi kita lihat dulu di sini apa yang ada dengan yang seharusnya ada itu mengalami ketidaksesuaian. Itulah yang disebut masalah. Kita ini kuliah di jurusan pendidikan ekonomi. Ya. Pendidikan ekonomi, kemarin itu saya sampaikan, silahkan Anda lakukan penelitian terkait dengan tema bisa pendidikan, bisa ekonomi, bisa pendidikan ekonomi, bisa ekonomi pendidikan. Nah, yang berkaitan dengan itu. Acuannya apa Pak? Acuannya adalah dari mata kuliah yang sudah Anda akui. Misalkan ada mata kuliah audit manajemen. Berarti kan masuknya ke ekonomi tuh. Ada yang namanya mata kuliah media pembelajaran. Kalau yang Anda angkat adalah masalah media pembelajaran, Anda bisa angkat masalah tersebut ke ranah pendidikan,
Atau Anda juga bisa buat lebih spesifik lagi ke pendidikan ekonomi. Seperti itu. Jadi acuannya adalah judul yang kita ambil atau jurusan yang kita ambil itu apa. Jurusan yang kita ambil adalah pendidikan ekonomi. Nah, gejala-gejala sosial yang muncul, baik itu di bidang pendidikan, baik itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan ekonomi, di bidang ekonomi pendidikan, itu merupakan masalah-masalah sosial. Jadi, masalah sosial ini tidak selalu menunjuk pada suatu fenomena sosial yang bersifat negatif atau salah. Nah, contohnya seperti kegagalan organisasi. Kegagalan organisasi. Apakah kegagalan organisasi ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang negatif? Belum tentu kan ya? Belum tentu. Bisa jadi ada faktor lain. Misalkan saya punya sekolah atau saya punya kelas. Saya mengorganisasikan kelas ini. Kelas semester berapa nih? Semester 5 ya? 6. Semester 6. Nah, saya sudah mulai Zoom ini saya sudah sebar link Zoom itu dari jam 3:30. Hanya saja mahasiswa ini ada yang baru masuk ya. Kemudian nih lagi ngapain nih? Ayo, tuh nggak dengerin kan? Nah, ya. Apakah ini sebuah kegagalan organisasi? Apakah bersifat negatif? Kan tidak mesti seperti itu. Nah, maka daripada itu, ya, tujuan dari penelitian sosial atas masalah negatif adalah menemukan dan memberikan solusi terhadap masalah penelitian untuk membantu atau memperbaiki atau memulihkan suatu situasi masalah negatif atau penyimpangan yang merugikan. Jadi kalau positif tidak selalu menuju pada fenomena yang bersifat negatif. Atau salah satu kegagalan seperti kecenderungan dalam penelitian sosial, seperti kegagalan organisasi, pencapaian tujuan organisasi, dan seterusnya. Dalam kegagalan organisasi itu kan pasti ada masalahnya. Nah, masalah itu pasti yang negatif. Masalahnya pasti yang dicari solusinya adalah masalah yang negatif. Seperti contoh kita tadi di awal, tidak punya pulsa, tidak punya sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan daring atau online, secara keseluruhan ini berdampak pada organisasi kelas yang saya kelola. Sehingga pada akhirnya sampai dengan jam sekarang yang masuk itu ada Iip, ada Fitriyah, ada Nanang, ada Karmila, ada Iip, ada Suli. Udah lengkap belum ini? Halo. Loha. Satu lagi, Pak. Siapa yang belum? Uca sama Vidya. Ya, kita tunggu saja lah. Nah, ini ke sini. Nah, tujuan penelitian sosial juga bisa berupa masalah yang positif. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau membantu meningkatkan satu situasi yang ada. Memang untuk bahasa-bahasa yang ada di metode penelitian ini kalau misalkan Anda belum mulai mencoba menggarap tugas yang saya berikan, ini sangat sulit dipahami. Tadi itu saya ada yang bertanya, Pak, saya mengalami kesulitan menentukan masalah yang ingin saya angkat ke dalam proposal yang saya buat ini. Solusinya bagaimana, Pak?
Solusinya adalah, mudah saja solusinya, ya. Solusinya adalah Anda harus banyak membaca. Kemudian Anda juga harus banyak melihat situasi sekitar, bisa dari media sosial, bisa dari media televisi. Jadi yang sedang hangat, yang sedang trending, yang sedang viral itu masalah apa? Ingat, masalah yang kita angkat dalam penelitian kita ini adalah masalah yang berkaitan dengan jurusan yang kita pilih. Nah, ya, seperti itu. Berawalnya masalah dari mana? Ya berawalnya masalah dari yang tadi sudah saya jelaskan tadi itu. Ini ya. Apa yang ada berbeda dengan apa yang seharusnya. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan. Itu masalah. Kita pengen kuliah tapi tidak punya kuota. Itu masalah kan? Secara agregat berpengaruh terhadap hasil belajar. Karena yang menyimak atau yang mengikuti perkuliahan saja, hasil belajarnya bisa jadi tidak maksimal, apalagi yang tidak mengikuti perkuliahan. Ya. Nah, masalah itu merupakan jantung dari penelitian. Jadi mulai dari sekarang, cari dulu masalahnya. Di mana Pak carinya? Ya banyak baca, banyak nonton TV. Nonton TV-nya jangan Ikatan Cinta saja, tapi juga yang film yang lainnya atau berita Mata Najwa atau apalah ya yang berkaitan dengan berita yang menceritakan tentang gejala sosial yang berkaitan juga dengan pendidikan ataupun ekonomi. Ya, nanti dari masalah itu lahir rumusan masalah. Ya. Dari masalah itu nanti akan lahir rumusan masalah. Masalah ini dituangkan ke dalam variabel. Variabel itu adalah sebuah konsep yang diberi variasi nilai. Contoh nih ya, variabel X-nya adalah pengaruh kuota mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa semester 6 di STKIP Pangeran Darmakusumo. Variabel X-nya apa? Variabel X-nya adalah terkait dengan tidak punya kuota. Tidak punya kuota. Ini kan berkaitan dengan ekonomi nih, keadaan ekonomi mahasiswa, ya. Tidak punya kuota ini berkaitan dengan keadaan ekonomi mahasiswa. Kita cari teori dasarnya apa? Teori dasar itu yang seperti apa sih Pak? Nah, ya ini nih yang Anda lihat di awal tadi. Nah, ini kalau Anda sering lihat penelitian atau baca buku, kemudian di dalam buku itu ada kutipan dari orang lain, ini merupakan teori dasar. Ya. Setelah masalah ketemu, dituangkan unek-uneknya, dituangkan kegalauannya, kedilemaannya, kenapa Anda mengangkat judul ketidakpunyaan kuota mahasiswa terhadap hasil belajar. Nanti dituangkan ke dalam rancangan penelitian, dijabarkan rancangannya seperti apa. Kemudian dicari teorinya apa. Pak, teorinya dari teori si A, si B, si C. Pak, boleh tidak memasukkan ayat yang ada pada Al-Quran? Boleh, selama ayat Al-Quran itu berhubungan dengan teori atau materi atau variabel yang Anda teliti. Nanti dari teori akan ada yang namanya hipotesis atau jawaban sementara. Nah, ya, hipotesis. Nah, contoh misalkan ya, terdapat pengaruh
tidak punya apa ya bahasanya ya yang enak. Pengaruh tidak punya kuota apa ya? Pengaruh kuota mahasiswa terhadap hasil belajar. Nah, itulah. Dari teori yang ada kita cari yang berkaitan dengan ekonomi, kalau misalkan apalah ya yang berkaitan dengan kuota itu silakan dicari. Kemudian dicari juga yang berkaitan dengan hasil belajar dari siapa. Kemudian Anda tarik sebuah hipotesis. Hipotesisnya berbunyi terdapat pengaruh antara kuota mahasiswa dengan hasil belajar mahasiswa. Nah, itu kan hipotesis, masih bersifat hipotesis. Buktinya apa? Anda bisa narik hipotesis ini, buktinya apa? Pak, kalau sampai di sini ya saya tarik hipotesis berdasarkan teori, Pak. Berdasarkan teori. Nah, hipotesis ini harus dibuktikan dong. Ya, harus dibuktikan dong. Oke, kita buktikan. Melalui apa, Pak? Yang pertama adalah melalui pengukuran variabel. Melalui pengukuran variabel. Dari pengukuran variabel, ya dari pengukuran variabel, Anda akan mendapatkan atau Anda akan menentukan sebuah indikator dari masing-masing variabel. Indikator itu apa sih, Pak? Ya. Indikator itu apa sih, Pak? Nah, kalau saya analogikan, Anda punya sebuah sepeda. Punya sebuah sepeda. Kemudian Anda ingin parkir. Anda ingin taruh di garasi atau di depan rumah, parkir lah ya. Kalau tidak ada standar, sepedanya jatuh dong. Ya. Betul kan? Ya. Iya apa ya? Betul apa betul? Ya, aku terenyuh jadinya nih. Aduh, nggak ada yang jawab pertanyaan aku terenyuh, sedih, merana. Ya, begitu ya. Jadi variabel hasil belajar misalkan. Ya. Kita mau ukurnya pakai apa, Pak? Kita cari dulu indikatornya. Nanti saya tampilkan contohnya ya. Saya tampilkan contohnya indikator itu apa. Pengukuran variabel dituangkan melalui indikator. Nanti dari indikator itu kita buat yang namanya instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Adanya di sini. Nah, adanya di sini. Instrumen penelitian. Nah, kemudian yang harus kita cari itu adalah tentang populasi dan sampling. Populasi dan sampling yang ingin kita teliti atau yang ingin kita jadikan sebagai objek penelitian. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana cara menentukan populasi, Pak? Bagaimana cara mengambil sampling, Pak? Nah, ini nanti kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Setelah populasi dan sampling ada, indikatornya ada, barulah kita lakukan pengumpulan data melalui instrumen penelitian. Misalkan Anda melakukan penelitian survei, Anda bisa menggunakan angket di situ. Atau Anda melakukan penelitian eksperimen. Nah, Pak, sekarang kan lagi pandemi, Pak, apakah saya tetap bisa melakukan eksperimen? Ya kan? Karena yang namanya eksperimen itu ada perlakuan yang diberikan kepada siswa. Ya, tentu saja masih bisa. Melalui apa, Pak? Ya, tentu saja melalui peranan atau penggunaan media teknologi informasi. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ketika datanya sudah terkumpul, kita analisis. Nah, untuk analisis data, ini ada mata kuliah khusus karena tidak akan selesai di mata kuliah metode penelitian. Apa mata kuliahnya, Pak? Mata kuliahnya adalah statistika
penelitian. Dari sini kita dapat interpretasi dan pembahasan. Pembahasannya seperti apa? Karena tidak semua orang itu memahami analisis data yang bersifat kuantitatif atau hitung-hitungan, ya, tidak memahami rumus-rumus yang ada, gitu ya. Jadi harus Anda interpretasikan, Anda gambarkan, Anda bahas di situ. Setelah itu muncullah yang namanya kesimpulan dan saran. Setelah ada kesimpulan dan saran, ada yang namanya laporan hasil. Laporan hasil ini dilakukan melalui apa, Pak? Kalau di jenjang S1 itu ya melalui sidang skripsi. Nah, ini hasilnya dilaporkan melalui sidang skripsi. Nah, apakah dari laporan hasil ini sudah selesai, Pak, penelitian saya, Pak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dari laporan hasil ini itu bisa menjadi sebuah hipotesis baru. Kalau tadi judulnya adalah kuota mahasiswa terhadap hasil belajar, ya. Kemudian laporan hasilnya adalah terdapat pengaruh sebesar sekian persen antara kuota mahasiswa dengan hasil belajar itu. Nah, ya, itu laporan hasilnya terdapat pengaruh sebesar 51% lah terhadap hasil belajar mahasiswa di semester 6 STKIP Pangeran Darmakusuma. Nah, apakah itu sudah akhir, Pak? Apakah sudah selesai penelitian saya itu? Ternyata tidak. Penelitian Anda itu adalah sebuah hipotesis bagi peneliti berikutnya. Karena yang namanya sosial itu selalu dinamis, bersifat berubah-ubah. Jadi tidak bisa Anda langsung jas, Anda langsung nilai, ada pengaruhnya, Pak, di semester 6 itu. Gitu, nggak bisa seperti itu. Belum tentu ada pengaruhnya sebesar 51% di semester 6, nanti semester 6 yang berikutnya lagi ada nggak pengaruhnya? Atau di semester yang di bawah kalian, di bawah Anda itu ada nggak pengaruhnya? Belum tentu sama. Ya, sampai di sini dulu. Apa yang saya sampaikan ini nggak dimengerti apa dimengerti? Halo? Halo, 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 halo. Nang, lagi apa, Nang? Bisa dipahami nggak, Nang? Siap, bisa, Pak. Alhamdulillah. Fitri ya. Gimana ya proposalnya? Udah cair belum? Kalau udah cair, ayo makan-makan. Belum, Pak. Ai belum. Ya udah. Ini Mbak Iip Nuripa kenapa gelap ini? Lagi di WC apa ya? Ya sudah, kalau gelap mungkin lagi di WC lah. Mbak Iip, apa kabar? Makan durung? Bisa apa, Pak? Wes, oke. Kalau sudah kita lanjut lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi. Nah, ini. Bagaimana cara memilih masalah penelitian? Yang pertama, kita identifikasi dulu topik penelitiannya. Beberapa langkah yang harus Anda lakukan dalam menyeleksi topik. Yang pertama, apakah ada permasalahan? Ya, apakah ada permasalahan? Ada, Pak. Kemudian masuk ke fase yang kedua. Apakah masalah tersebut dapat dipecahkan? Tidak. Oke. Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? Ya. Apakah masalah tersebut bermanfaat untuk dipecahkan? Ya, Pak. Ya. Tadi sudah saya katakan di awal, ya, ketika Anda tidak punya kuota itu menjadi masalah, bukan? Masalah, Pak. Harus dilakukan penelitian enggak? Harus, Pak. Kalau bersifat agregat, menyeluruh, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, Pak. Kalau bermanfaat, harus dilakukan penelitian. Nah, seperti itu. Bermanfaat dan menarik. Nah, itu ya.
Nah, ini penting loh, ya, ini penting. Setelah dapat, topiknya itu nih, bukan Bapak Opik ya, bukan Bapak Opik, beda ini, beda topik, bukan Bapak Opik, beda. Oke, setelah itu kita cari sumber permasalahan. Sumber permasalahan. Ada 2 sumber permasalahan yang dapat digunakan untuk penelitian. Nah, yang pertama adalah literatur atau bahan bacaan yang berhubung dengan minat dan pengetahuan peneliti. Anda minat untuk melakukan penelitian apa? Apakah di bidang pendidikan ekonomi? Apakah di bidang pendidikan saja yang umum? Apakah di bidang ekonomi atau di ekonomi pendidikan? Gitu loh. Dasarnya dari mana, Pak? Literatur. Literaturnya dari mana, Pak? Mata kuliah yang sudah Anda ampu. Gitu loh. Ya. Oke. Tahapan yang berikutnya yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kenapa pengalaman saya masukkan ke sini? Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman itu memberikan jaminan. Pengalaman memberikan jaminan. Dengan pengalaman, ini pengalaman bisa dijadikan sebagai sumber permasalahan yang cukup banyak. Semakin banyak pengalaman seseorang, tentu saja akan semakin banyak permasalahan yang didapatkannya. Contoh. Ketika Anda pertama kali melakukan perkuliahan tatap muka jarak jauh, ya. Satu kali mungkin, aduh, jangkel temen gini, bikin video ki, masuk ke Zoom nih gimana gitu kan. Karena dilakukan berulang-ulang, terus-menerus Anda memiliki pengalaman, kalau masuk ke Zoom itu harus begini, masukkan kode dulu, kemudian ke sini dulu, ini harus install ini, harus install itu. Nah, ya. Kemudian Anda temukan banyak permasalahan di situ. Semakin banyak pengalaman Anda, maka semakin banyak permasalahan yang akan didapatkan dari situ. Tahapan yang berikutnya. Setelah kita nemu sumber permasalahan, kita cari karakteristik permasalahan penelitian. Tahapannya harus gimana, Pak? Permasalahan itu harus dapat diselidiki melalui pengumpulan dan analisis data. Ya. Maksud Bapak gimana? Maksud saya begini. Ini Nanang orang pondok, Iip orang pondok ya. Saya berbicara tentang Al-Quran. Di Al-Quran itu 80% isinya adalah fakta. Fakta yang bisa dibuktikan melalui pengumpulan data dan bisa dianalisis. Contohnya, sebelum diketemukan ada laut yang terbelah itu, yang antara air tawar dan air asin bertemu, kemudian seperti ada tembok di tengah-tengahnya memisahkan. Sebelum ditemukan itu, di Al-Quran sudah diceritakan. Itu ya, seperti itu. Al-Quran itu 80% fakta. Sisanya apa, Pak? Sisanya yang 20% itu kita belum tahu kebenarannya. Loh, Bapak kok ngomong gitu? Ya, di Al-Quran bercerita tentang kehidupan setelah kita meninggal. Dari mulai alam kubur, dari setelah itu masuk ke tahapan yang berikutnya, pokoknya fase setelah kematian. Itu di Al-Quran kan dijelaskan, ada surga dan neraka. Apakah surga dan neraka itu, apakah siksa kubur itu, kita bisa lakukan pengumpulan data. Apakah kita bisa juga nanya satu-satu ke makam gitu, Assalamualaikum Yud, saya mau melakukan penelitian Yud, bener enggak isi Al-Quran itu, bahwa ada yang namanya siksa kubur? Enggak kan? Iya kan? Betul? Betul. Maka daripada itu, permasalahan yang harus dapat diselidiki itu, ya, yang bisa dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data. Jadi kalau misalkan Nanang mau mengangkat judul pengaruh kuota terhadap siksa kubur gitu loh, ya kan nggak bisa di itu, nanti susah ya. Atau pengaruh penggunaan kuota terhadap masuk surga atau neraka gitu kan susah itu. Pak, kuotanya digunakan untuk nonton yang enggak jadinya masuk neraka gitu kan, nggak bisa dilakukan penelitian. Ya. Kemudian karakteristik penelitian yang kedua adalah bersifat orisinil atau asli. Maka daripada itu saya selalu berpesan kepada Anda, ayo dong tugas dari saya itu dikerjakan dong.
kalau nanti di nanti oke, sekarang masih oke, tapi nanti pada suatu saat Anda pasti akan kepepet. Kalau sudah kepepet, karya ilmiah atau penelitian yang Anda lakukan, saya jamin, saya berani kok potong kuping nih ya, saya jamin Anda penelitiannya tidak akan orisinil, tidak akan asli. Apakah boleh melakukan itu, Pak? Ya sah-sah saja, tapi nanti di akhir itu kepuasannya berbeda. Ketika Anda benar-benar prosesnya benar-benar, maka akan menghasilkan sebuah hasil yang benar-benar pula. Jadi kalau misalkan asal copy paste edit, ya itu mah nggak usah kuliah lagi. Benar nggak? Ya, seperti itu. Ya. Kenapa harus orisinil, Pak? Karena penelitian itu merupakan sebuah pengembangan ide baru dari ide atau isu yang ada. Bisa juga satu aplikasi ide baru dari konsep, teknik, atau metodologi yang terkini. Satu interpretasi ide yang baru itu, tentang ide ataupun karya sebelumnya. Nah, jadi yang boleh Anda angkat nih ya, isu yang ada. Sekarang isunya isu apa yang terhangat, yang sedang viral apa? Itu boleh Anda teliti. Aplikasi ide baru apa yang sekarang menjadi konsep pembicaraan yang sering dibicarakan apa? Teknik atau metodologi apa yang muncul dari adanya pembelajaran jarak jauh ini? Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah visibilitas. Jadi suatu topik penelitian itu dapat dikerjakan dengan mudah. Ingat ya, Anda cari masalah itu nanti akan dipecahkan. Masalah itu bermanfaat, nanti solusinya bermanfaat bagi Anda dan bagi orang banyak. Tapi jangan pernah sekali-kali Anda coba angkat masalah yang sulit untuk dipecahkan. Kalau Anda mengangkat masalah yang sulit, lah Jepa, angel nemen gini. Ya kan? Nanti itu kendalanya ada di diri Anda sendiri. Jadi cari yang gampang-gampang aja. Jangan yang susah-susah. Oke. Sampai di sini dulu. Udah apa lanjut? Udah apa lanjut? Lanjut apa udah? Udah aja ya, apa lanjut? Lanjut aja. Nanang lanjut nggak, Nang? Suli lanjut nggak, Suli? Lanjut, Pak. Pak, sama mau nanya, Pak. Boleh. Tapi di luar dari ini ya, Pak? Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya kalau untuk pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, kalau lihat di Facebooknya Bapak tuh hanya pertemuan keberapa tuh yang masuk ke Zoom, yang masuk ke YouTube. Kalau pertemuan sebelum-sebelumnya, itu nggak dimasukkan ke YouTube-nya Bapak, tak, Pak? Iya, nanti ya, saya kondisikan dulu, karena begini, karena selain saya mengelola perkuliahan saya juga mengelola perkuliahan rekan-rekan dosen yang lain, sehingga kadang ketriwal gitu loh. Kadang beli kelingan ya wis kapus ya berarti wassalam liga kono ya, bisa dipahami ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi nggak yang ingin bertanya itu? Iif barangkali. Oke, kalau nggak ada lanjutlah. Karena sudah sore ya. Ini lanjut aja. Sebentar, Pak. Nah, silakan. Gimana? Kata Bapak tadi kan bahwasanya penelitian itu harus ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misalkan kita dalam penelitian ternyata solusi yang kita berikan itu tidak efektif atau tidak relevan dengan apa yang ini kita gitu. Jadi saya jawab. Harus solusinya yang ideal atau yang bagaimana gitu. Saya jawab begini ya. Saya jawab yang ideal dulu. Dulu waktu saya kuliah, itu ya. Kita ini kan sedang mencari sebuah solusi dari permasalahan. Dibuktikannya melalui apa, Pak? Jadi dibuktikannya melalui ini nih. Ini ya. Ini sudah mau kalian lari ke bidang apapun di luar dari pendidikan ekonomi, ini akan sama seperti ini juga. Lingkarannya ini sudah jadi siklus penelitian ya.
Yang namanya penelitian itu jantungnya ada di masalah. Masalah itu nanti akan dijadikan variabel, kemudian dituangkan ke dalam rumusan masalah, kemudian dikaitkan dengan rancangan penelitian dan teori dasar yang ada. Jadi teori dasar tentang hasil belajar kan banyak. Ada menurut ini Bloom, taksonomi Bloom gitu ya, hasil belajar yang 3 hal itu. Silakan Anda cari lagi ya, gitu ya. Kemudian dari situ kan kita coba ukur teori itu, coba kita ukur melalui pengukuran variabel. Jadi kita singkatnya gini, kita coba membuktikan teori itu benar. Kita membuktikan teori itu benar. Contoh, teori itu benar. Ada tai ayam. Seandainya Anda belum tahu tai ayam itu najis, bau, gitu ya, bau nggak enak. Atau ginilah, ceritanya Anda anak kecil, belum tahu tai ayam itu bau dan najis. Oke kan, ya kan? Nah, kemudian mati lampu nih, pet. Mati lampu pet. Anda duduk di pekarangan rumah sama keluarga kalian sedang ngobrol, namanya anak kecil itu kan ya, kan nggak ngerti ya, tiba-tiba tangannya nyemek tai ayam, cemel, terus dicium ke hidungnya gitu kan, nangis. Wah, kenapa nang, Nok? Wah, si Ramayung dolanan tai ayam, bau gitu kan ya. Tuh kan bau najis nih, harus dicuci, harus mandi dulu. 1 kali. 2 kali terulang lagi gitu lagi. 3 kali terulang lagi gitu lagi. Yang keempat kali apakah akan sama terulang lagi? Nah, maka anak kecil itu pasti akan punya teori bahwa yang namanya tai ayam itu bau. Kalau bau kita nyemek itu nanti kita harus mandi karena najis. Iya kan? Nah, apakah kalau sudah tahu teori itu kemudian nyemek tai ayam lagi? Tidak kan? Tidak kan? Nah, idealnya sebuah penelitian itu kita membuktikan teori. Dan teori itu harus terbukti. Apabila, katakanlah apabila, Pak, saya mengangkat sebuah judul ini, kemudian nanti hasilnya itu tidak terdapat pengaruh yang kita harapkan. Apakah penelitian ini gagal? Ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi penelitian Anda. Ya kan? Yang Anda angkat ini kan cuma 2 variabel. Ya kan? Contoh yang awal itu ya, variabel kuota belajar terhadap hasil belajar. Nah, di luar itu kan masih ada variabel-variabel lain. Contoh lagi, variabel lainnya misalkan apa, Pak? Misalkan anak atau mahasiswa sering begadang malamnya, jadi mempengaruhi terhadap kesehatan yang ada. Ya kan? Media pembelajaran yang ada, media pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang digunakan oleh dosen. Kemudian cara dosen menyampaikan, treatment yang diberikan dosen. Nah, itu kan banyak variabelnya, model pembelajaran yang digunakan dosen. Jadi bukan hanya variabel itu saja. Ketika hasilnya tidak terdapat pengaruh, ya bukan berarti penelitian Anda gagal, tapi bisa jadi penelitian Anda itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian yang Anda teliti. Seperti itu. Yang bagus adalah penelitian Anda terbukti berpengaruh. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mila? Sudah terjawab belum? Tai ayamnya sudah terjawab. Pak, terima kasih, Pak. Okray. Siap. Lanjut. Lanjut apa wis beta? Suli, wis beta lanjut, Bukan pada pengen adus. Ya, Video. Waktunya sudah habis, Maya. Ya nggak tahu ini waktunya habis. Mendung, Pak, mendung. Hah? Mendung, Pak, dokumentasi PPN. Ai, jadi wis baik konon. Di request-nya di YouTube di itu, Pak, di share. Iya, kalau di share kan berarti ini selesai sampai slide kelima, sementara slide-nya masih ada sampai 33. Waduh. Sampai dengan uji hipotesis. Dilanjut lagi pertemuan berikutnya tak? Apa gimana? Ini baru sampai slide keberapa tadi tuh? Sampai sini.
Guyu. Oke lah, saya langsung ke contoh saja. Saya langsung ke contoh. Stop share. Tunggu ya. Nah, ini contohnya. Tugas Anda itu cukup sampai bab 3, tapi nanti saya akan menjelaskan ini sampai dengan bab 5. Secara singkat saja. Nah, ini yang namanya latar belakang masalah. Ini secara singkat, isinya adalah kegalauan penulis mengenai seberapa penting masalah yang kalian angkat ke dalam penelitian. Itu diceritakan semua di sini. Kemudian masukkanlah yang namanya teori dasar di rumusan masalah ini. Teori dasar. Selain teori dasar atau ground theory, Anda masukkan juga yang namanya data empiris. Data empiris ini diperoleh dari mana? Ini bisa kalian lihat sendiri nih, sumber diolah dari nilai tes pra penelitian kelas 10 mata pelajaran ekonomi semester genap tahun pelajaran 2015-2016 di SMA bla 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 bla. Dari tabel itu Anda interpretasikan sehingga didapat yang bunyinya seperti ini. Contoh saya ambil satu ya. Kelas 10-3 mendapat nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis adalah 6,13. Ini kan artinya di bawah KKM. KKM-nya kan 75. Ini nilainya 6. Ya. Galau kan? Galau. Kita harus cari solusinya. Kita ajukan atau kita usulkan atau kita inisiatif menawarkan sebuah solusi melalui model pembelajaran. Nah, yang saya angkat di sini adalah model pembelajaran active learning. Karena ini ada 3 variabel, jadi yang saya bahas sebelum model pembelajaran adalah motivasi dulu. Nah, ada motivasi namanya. Di sini ada motivasi. Nah, dimasukkan motivasi itu apa, kenapa motivasi itu penting, bla 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 bla. Nah, ini yang namanya teori dasar. Ini teori dasar. Dr. Melvin L. Silberman 2012 dalam Raisul Mutakin. Nah, dia mengatakan peserta didik itu dibagi ke dalam beberapa tim. Ini yang namanya model pembelajaran active learning. Nah, ini grand theory nih. Jadi kalau ada 2 variabel, Anda masukkan 2 teori dasar di sini. Jangan banyak-banyak. 2 aja cukup. Bla 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 bla, Anda cerita hasil belajar, kemudian Anda cerita motivasi belajar, Anda cerita tentang model pembelajaran, kemudian Anda tembak langsung di belakangnya nih, tembak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh penerapan model pembelajaran active learning tipe Quiz-Team, ini variabel X-nya, terhadap tingkat kemampuan berpikir kritis, ini variabel Y-nya, dengan variabel moderator motivasi belajar. Ini 3 variabel. Kalau untuk S1 cukup 2 variabel aja. Nggak usah yang susah-susah, nanti pusing. Kalau sudah pusing nanti bunuh diri lagi. Ya, oke. Nah, dari latar belakang masalah, kita buat pertanyaannya. 1, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran active learning tipe Quiz-Team terhadap kemampuan berpikir kritis? Ini kan kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya itu kan nanti harus ada jawabannya. Betul ya? Betul enggak? Oke. 1 aja dulu. Yang nomor 1 diingat-ingat baik-baik ya. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran active learning terhadap kemampuan berpikir kritis? Itu dulu. Kemudian dari rumusan masalah kita tuangkan ke dalam tujuan. Kalau tujuan itu gampang. Tadi kalimat tanyanya ditambahkan kata depannya itu untuk mengetahui. Kemudian yang di kalimat akhirnya tanda tanyanya dihapus ganti titik. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran bla 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 bla. Itu yang penting.
Nah, rumusan masalah, latar belakang masalah, tujuan penelitian itu yang penting. Nah, itu biasanya berbeda-beda ya. Jadi di setiap perguruan tinggi itu pedoman penulisan skripsinya itu berbeda-beda. Nah, ini yang saya buat itu urutannya seperti ini. Ini manfaat penelitian. Kalau manfaat penelitian ini biasanya bersifat ya kira-kira atau menduga-duga. Jadi ketika Anda melakukan ini manfaatnya nanti begini. Ini selesai bab 1, kita masuk ke bab 2. Kita masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini isinya adalah yang pertama, penelitian yang relevan. Tadi saya katakan bahwa ketika penelitian Anda berakhir, apakah berakhir sudah? Tidak. Karena apa? Karena penelitian Anda itu merupakan hipotesis bagi peneliti yang berikutnya gitu. Setelah Anda itu bisa menjadikan patokan. Contoh ya, misal ya, ini saya ambil punya Atik Hidayat, mahasiswa jurusan IPS UIN Malang. Judulnya hampir mirip dengan punya saya, cuman beda sekolahnya, sama beda kelasnya. Tapi mirip, saya masukkan ke sini. Ini bisa saya jadikan patokan. Selain itu di bab 2, kita lanjut lagi. Di bab 2 ada yang namanya Nah, ini kajian teori. Kajian teori itu berisi apa, Pak? Kajian teori ini berisi teori dasar dari variabel yang Anda angkat. Jadi dari mulai pucuknya sampai dengan ke akar-akarnya Anda ceritakan semua di sini. Nah, ini kan model pembelajaran diceritakan. Model pembelajaran itu apa? Bla 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 bla, teori dasarnya ada dan seterusnya. Kemudian yang saya ceritakan lagi berikutnya di sini adalah ciri-ciri model pembelajaran, diceritakan bagaimana-bagaimananya. Kemudian saya bercerita tentang pembelajaran active learning itu apa. Kemudian saya bercerita juga tentang komponen-komponen belajar active learning. Kemudian saya juga bercerita tentang karakteristik active learning. Dan seterusnya. Jadi dirinci serinci-rinci mungkin lah. Sejelas-jelas mungkin. Ini ngambilnya dari mana, Pak? Ya tentu saja ini diambil dari literatur yang Anda gunakan. Jadi Anda mulai dari sekarang harus banyak mengkoleksi buku. Gitu loh. Pak, susah Pak. Yang nggak susah, tinggal Anda cari saja di internet banyak modul ini ya, e-book. Ya, silahkan Anda download di situ, kemudian Anda baca baik-baik. Siapa tahu ada hal yang menarik, kemudian bisa diangkat ke dalam sebuah. Saya bercerita tentang teori belajar, sampai dengan motivasi belajar juga saya bercerita di sini. Dari teori yang ada itu, ini saya percepat ya, jadi biar nah ini hasil belajar menurut taksonomi Bloom ya, ada kemampuan kognitif, afektif, kemudian psikomotor. Nah, ini kata siapa Pak? Ya kata Bloom. Bloom itu siapa Pak? Bloom itu kalau masuk ke air lubuk, bukan Bloom. Terus ada yang namanya, sebentar tunggu ya. Nah ini ya, dari teori yang ada, Anda bisa menarik atau bisa menyusun sebuah indikator. Indikator berpikir kritis menurut Wade tahun 1995 dari 1 sampai 8. Ini indikatornya. Kemudian menurut Ennis, indikatornya ada 12 katanya, yang dikelompokkan ke dalam 5 besar. Ada memberikan penjelasan sederhana dan bla 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 bla, membangun keterampilan dasar bla 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 dan seterusnya. Nah, ini indikatornya. Dari indikator ini ya, nih kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah. Kelompok memberikan penjelasan sederhana. Indikatornya apa? Memfokuskan pertanyaan. Subindikatornya apa? Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. B. Mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk mempertimbangkan kemungkinan.
Dari subindikator ini nanti Anda bisa menyusun pertanyaan atau pernyataan yang nanti akan Anda tulis di angket. Gitu loh. Di alat atau instrumen pengumpulan data. Ya. Nah, ini indikatornya ada banyak. Ya, kalau saya jelaskan satu-satu nggak kelar kuliah kitanya. Lanjut. Ini ada tahapan berpikir kritis, kemudian motivasi belajar, ada juga indikatornya. Ini motivasi belajar serinci mungkin Anda jelaskan di sini. Indikator dari motivasi belajar itu, nah, mana ya? Oke lah, saya lupa nanti ada lah, nanti kita ketemu dengan indikator dari motivasi belajar. Nah, ini yang dimaksud dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu biasanya ada gambarnya. Nah, ini kerangka berpikirnya nih. Penerapan model pembelajaran active learning tipe Kuistin itu variabel X-nya atau variabel bebasnya. Kemampuan berpikir kritis ini merupakan turunan dari hasil belajar. Jadi hasil belajar itu ya ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, kemampuan berpikir kritis ini ada di C4, C5, C6. Nah, C1, C2, C3-nya adalah pemahaman konsep. Jadi ini turunan dari hasil belajar siswa. Ada variabel moderatornya di sini, tingkat motivasi belajar. Ini variabel moderator. Kenapa dikatakan variabel moderator, Pak? Karena ini ya, ini berpengaruh. Ya, ini ada pengaruhnya. Ini apa ya? Menggerakkan lah. Jadi di sini kan dikatakan sebagai moderator. Jadi variabel yang menggerakkan ini dan menggerakkan ini. Nah, ini paradigma penelitiannya, kerangka berpikirnya. Nah, kemudian di akhir dari bab 2 itu, ini skema kerangka berpikirnya, karena penelitian yang saya gunakan adalah metode eksperimen, ya. Paradigmanya seperti ini, kerangka berpikirnya seperti ini, ada pretest, ada post-test, ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen. Apa itu kelompok kontrol, Pak? Apa itu kelompok eksperimen, Pak? Ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Apa pretest, apa itu post-test, itu nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang paling penting, hipotesis penelitian. Karena tadi saya buat 3 pertanyaan, maka muncul 3 hipotesis di sini. Yang pertama, saya punya hipotesis atau jawaban sementara dari teori yang sudah saya kemukakan tadi. Yang pertama adalah terdapat pengaruh model pembelajaran active learning tipe Kuistin terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Itu jawaban sementara saya. Jadi ada pengaruhnya. Loh, Bapak ngomong gitu buktinya apa? Ini kan belum kuat nih. Nah, belum kuat. Kita buktikan. Ini kita close dulu. Kita buktikan ya melalui subjek dan metodologi penelitian. Di sini subjeknya adalah Anda bisa baca di sini ya, SMA negeri bla 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 bla. Letaknya Anda bercerita di situ subjeknya di mana. Ya, ini gampang lah. Nah, yang masuk yang agak susah itu metodenya. Metodenya apa yang digunakan? Kalau saya ini menggunakan metode, kita lihat di sini. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, di mana ada perlakuan khusus terhadap suatu objek penelitian. Objek yang dimaksud adalah kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran active learning. Itu ya, metodenya menggunakan eksperimen. Desainnya apa, Pak? Desain eksperimennya, saya menggunakan desain eksperimen faktorial. Ini nih. Ini berkaitan dengan statistika penelitian. Faktorial eksperimen. Di sini dijelaskan ada pendapat Subiono.
Nah, kemudian di sini juga ada tabel dari desain faktorial, di mana metode A, ini metode pembelajaran, ini motivasi belajar, di sininya active learning A1, dan ini konvensionalnya, seperti itu. Pak, ini dari mana Pak? Ini saya dapatkan dari mata kuliah waktu dulu, itu ya waktu dulu, mata kuliah statistika penelitian. Di semester 6 ini ada 2 mata kuliah penting yang harus Anda sangat kuasai. Yang pertama adalah metode penelitian, dan yang kedua adalah statistika penelitian. Pak, nanti nggak ngerti, ya gampang. Kan ini masih ada waktu. Anda juga masih bisa belajar. Aduh. Terus. Ada prosedur penelitian, dari mulai tahap perencanaan, ini tahap perencanaan, tahap persiapan, dan seterusnya. Ini gampang sekali. Kalau ini gampang. Nah, ini juga gampang. Tahapan pelaksanaan penelitian itu di bab 3 itu yang susah itu mulai dari masuk ke ini nih, operasional variabel nih. Operasional variabel. Jadi di sini Anda menjelaskan variabel itu beroperasi sebagai apa? Fungsinya itu apa? Nah, di sini variabelnya adalah model pembelajaran. Dimensinya adalah pengalaman belajar. Indikatornya adalah ini. Yang pertama adalah peserta didik mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya melalui indera pendengaran. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah tes objektif. Tes objektif itu berarti berupa soal ya. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Ini definisi operasional dari kemampuan berpikir kritis. Indikatornya ada, alat ukurnya juga menggunakan tes. Ini motivasi belajar, indikatornya juga ada, ya. Variabelnya motivasi belajar, dimensinya penggerak atau motor yang melepaskan energi semangat. Indikatornya ada penghargaan dalam belajar. Ini diukurnya bukan pakai tes, tapi pakai angket atau kuesioner. Ya, seperti itu. Jadi untuk hasil belajar dan model pembelajaran itu diukurnya menggunakan tes objektif tadi ya, menggunakan tes, ada soal yang harus dikerjakan. Kalau untuk motivasi kita ukur dengan angket. Nah, seperti itu. Kemudian ada sampel. Sampel apa itu sampel, Pak? Sampel itu kita ke populasi dulu. Nih, di sini populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau suatu subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik dan seterusnya. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ini nanti ada penjelasan khusus ya di materi yang berikutnya. Ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan angket satu, kemudian saya juga menggunakan angketnya itu ya bentuknya seperti ini. Pernyataannya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Poinnya itu 5, 4, 3, 2, 1. Ini menggunakan skala Likert. Apa itu skala Likert, Pak? Skala Likert nanti kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Ada tes, ada wawancara, ada uji instrumen. Nah, ini sudah masuk ke statistika nih. Ada validitas soal, valid. Ini rumusnya. Ya, ini nanti boleh ditanyakan ke dosen pengampu statistika atau nanti juga ada penjelasan khusus dari beliau. Ada reliabilitas soal. Nah, ini isinya rumus, kalau dibahas pusing nanti ya, kasihan 2 sore. Dah, isinya rumus udah. Tuh, teknik ini ada teknik analisis pengolahan data juga berkaitan dengan hitung-hitungan. Analisis deskriptif angket ya, ini juga isinya tentang hitung-hitungan. Uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis. Nah, dari hipotesis tadi itu kan ya, kan saya masih belum kuat nih ya. Hipotesis tadi diuji melalui uji hipotesis. Uji hipotesis. Ya,
tentu saja berkaitan dengan penelitian. Ini statistik semua ke bawah. Kita langsung yang enaknya saja. Yang enaknya, yang mudahnya itu kita langsung ke bab 4. Nah, kalau tugas yang Anda buat itu cukup sampai bab 3 saja karena proposal. Ya, karena proposal. Nah, tapi kalau sudah masuk ke penelitian, ya, kalau sudah ke penelitian, ini ada bab 4-nya. Ini saya bahas aja sekalian sekilas. Ya. Nah, ini hasil pembahasannya. Dari angket dan tes tadi, ya ini angket nih ya, ini angket motivasi belajar. Nih, nomor 1, siswa nomor 1 itu skornya 67 dan seterusnya. Sumber data dari lampiran. Lanjut. Nah, ini skor data hasil perhitungan angket post test variabel motivasi belajar dan seterusnya. Ini masih perhitungan semua. Ini tabelnya. Ini juga masih. Nah, saya langsung ke pembahasan saja. Langsung ke pembahasan atau interpretasi. Ada di mana ya? Paling bawah kalau nggak salah. Nah, ini ya, ada tabel-tabel ini. Ini saya tidak menghitung sendiri. Saya menggunakan aplikasi. Aplikasinya namanya SPSS. Nah, ini menggunakan aplikasi SPSS. Apa itu SPSS, Pak? Ya, silahkan Anda cari ya di Google, itu banyak SPSS atau software SPSS atau buku apa ya, buku modul atau buku pedoman atau buku petunjuk penggunaan SPSS. Di YouTube juga banyak tutorial menggunakan SPSS, banyak. Nah, ini hasil dari SPSS. Mana ya? Nah, ini nih pembahasan. Nah, kalau sudah masuk ke pembahasan ini sudah ringan. Ini tinggal bercerita saja. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data dengan menggunakan jenis statistik parametrik apa sih Pak? Nah, Jambu, kita lanjut deh langsung ya. Nah, diperoleh hasil penelitian yang diinterpretasikan dan disajikan sebagai berikut. Yang pertama nih, pertanyaan tadi yang pertama. Pelaksanaan model pembelajaran active learning tipe custom termasuk ke dalam bla 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 yang pada intinya adalah mana ya? Nah, ini mana ya? Nah, ini yang intinya ya. Melalui pembelajaran metode ini, peserta didik dituntut untuk lebih aktif. Jadi, dengan metode atau model pembelajaran ini, peserta didik lebih aktif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau pembelajaran biasa yang dilakukan oleh guru dengan metode ceramah. Nah, seperti itu. Jadi, satu lebih aktif. Kita jawab, tadi kan hipotesisnya adalah terdapat pengaruh pembelajaran model pembelajaran active learning tipe Quiz-Team. Buktinya apa? Buktinya aktif, satu. Dan seterusnya ini isinya pembahasan semua. Kita langsung saja ke bab 5. Bab 5 ini lebih enak lagi dibacanya. Nah, ini bab 5, kesimpulan. Ini lebih enak kita bacanya. Ya, terdapat pengaruh model pembelajaran active learning tipe Quiz-Team terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Di mana kemampuan berpikir kritis peserta didik ini memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran active learning ini lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan metode konvensional. Jadi hasil belajarnya ini lebih tinggi model pembelajaran active learning dibandingkan dengan metode konvensional. Itu satu. Yang kedua, satu aja dulu biar paham. Nanti kalau banyak-banyak nggak paham. Ya, satu dulu ini. Kita lihat flashback ke belakang dulu, kita flashback ke belakang dulu ke bab 2 dan ke bab 1. Ya. Saya akan menjelaskan benang merah
Jadi ketika dosen itu memvonis penelitian Anda itu berhasil atau tidak, gagal atau tidak, benar atau salah, itu melalui ini. Ini benang merahnya. Kita lihat di sini, ini bisa dilihat dengan mudah. Ya, nomor 1 ya, fokus ke nomor 1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran active learning tipe quiz team terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik? Ya kan, ini kan pertanyaan nih, ya kan? Dijawab. Nah, sebelum dijawab, saya punya hipotesis dulu, punya jawaban sementara dulu. Nah, jawaban sementaranya ada di mana, Pak? Ada di sini. Terdapat pengaruh model pembelajaran active learning tipe quiz team terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ini jawaban sementara dari saya. Ya. Hipotesis ini harus saya buktikan melalui bab 3 dan 4, yang kalau saya jelaskan itu tidak mungkin kelar perkuliahan kita ini. Ya. Langsung ke bab 5 jawabannya. Langsung ke bab 5 jawabannya. Bab 5. Ini. Terdapat pengaruh model pembelajaran tipe quiz team terhadap kemampuan berpikir kritis. Dari mulai rumusan masalah, saya nanya, saya ajukan hipotesis, sampai saya ajukan kesimpulan, itu konsisten. Terdapat semua. Nah, terdapatnya di mana, Pak? Kalau yang pakai model pembelajaran active learning itu lebih tinggi hasil belajarnya dibandingkan dengan metode konvensional. Berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di sekolah yang saya angkat dalam penelitian ini. Pak, apakah penelitian Anda ini hasilnya akan sama dengan sekolah saya, Pak? Atau saya ngajar di sekolah, kemudian saya melakukan penelitian lagi dengan judul yang sama, apakah hasilnya akan berpengaruh juga, Pak? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Karena banyak variabel yang mempengaruhi penelitian Anda. Ya, ini sampai di sini bisa dipahami ya. Itu benang merahnya dari mulai rumusan masalah, hipotesis, kesimpulan. Jadi benang merahnya dari situ. Makanya ketika ada dosen menguji skripsi Anda, kemudian belum baca, tapi kok sudah tahu bahwa ini salah gitu loh. Dari mana ya? Dari itu rumusan masalah, ya, hipotesis, kesimpulan. Itu benang merahnya. Oke, sebelum saya tutup sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini contoh. Nah, ini contohnya. Ini sudah keluar dari materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah mengenai dengan masalah, kemudian apa tadi ya? Bentar, saya lihat dulu. Mata kuliah ini ya, perkuliahan kita yang ada di RPS itu ini masalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, tadi saya sudah menjelaskan semua ini. Oke, sebelum saya tutup perkuliahan kita, apakah sampai di sini ada yang masih bingung? Saya yakin bingung semua. Apakah nggak ngerti? Saya yakin juga nggak ngerti semua. Silakan tanyakan. Siapa nih? Untuk apa? Halo. Ada Pak Ngabe. Halo. Hadir, Pak. Ya, gimana? Alhamdulillah, Pak. Apa ini alhamdulillah? Ada yang nanya nggak? Cukup, Pak. Iya, silakan. Bisa, Pak. Sule, apa Sule? Karmila, Nanang. Sule, Karmila, Nanang, terus Ifkatul, Fitria, Vidya, ayo, tanya. Udah nanya saya tadi, Pak. Nah, sekarang saya nggak ngasih tugas lah, karena 3 tugas sebelumnya belum ada selesaikan nih, bingung nih saya nih. Sebenarnya apa sih masalahnya? Sekarang ngomong sih, apa sih? Apakah malas? Apakah sibuk gitu? Sok ngomong apa masalahnya? Apakah nggak ngerti? Kalau nggak ngertinya di mana? Kalau malas ya karena apa gitu? Halo. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kita tutup perkuliahan kita dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah.
Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.